kelompok 2. Saya Andika Gandasari dengan NIM 63210379. Saya Nastarisa dengan NIM 63210193. Saya Tik Supriyatin dengan NIM 63210051. Saya Diana Raffi dengan NIM 63210-148. Saya Oktavia Rawati dengan NIM 63210619. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Pada proses pembentukan standar akuntansi, aspek politik cukup mendominasi karena daya tarik dari beberapa pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri, dan perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di Amerika karena profesi akuntansi di USA sudah cukup lama, sehingga memudahkan kita untuk dapat melihat pengaruh berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 tahap pengembangan standar akuntansi di Amerika. Yang pertama, tahap awal pembentukan pada tahun 1930 sampai 1936. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA pada tahun 1933. AICPA membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi, namun diganti dengan Committee on Accounting Procedures atau CAP pada tahun 1936. Selanjutnya, setelah terjadinya Perang Dunia pada tahun 1946 sampai 1959. Setelah Perang Dunia berakhir, Amerika mengalami masalah dalam perekonomiannya yang menyebabkan laporan keuangan menjadi sumber penting di dalam pengambilan keputusan. CAP gagal menyusun rekomendasi positif tentang prinsip akuntansi secara umum, sehingga banyak prinsip alternatif yang beredar. Hal ini menyebabkan konflik antara CAP dan SEC yang merupakan bapemnya IDX Amerika. Dan pada tahun 1957, AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif, yang akan menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principle Board atau APB dan Accounting Research Division atau ARD. Dan yang terakhir, tahap periode modern hingga sekarang pada tahun 1959 sampai sekarang. Pada tahun 1959 mulai dilakukan riset untuk pengembangan standar akuntansi. Karena sudah dibentuk APB dan Accounting Research Division, lembaga APB mirip dengan CAP, di mana APB beranggotakan 18 sampai 21 orang yang semuanya adalah anggota AICPA. Selanjutnya FASB atau Financial Accounting Standard Board. FASB adalah suatu organisasi independen yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1973 dan beranggotakan 7 orang yang bekerja penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi profesional, usahawan, wakil pemerintah, dan wakil bidang akademis. Fungsi utama FASB adalah untuk mempelajari masalah-masalah akuntansi dan menetapkan standar akuntansi. Standar ini diterbitkan sebagai rumusan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1977, struktur FASB mengalami perubahan dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari FAF. FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor, yaitu AAA, AICPA, Financial Analyst Federation, Financial Executive Institute atau FEI, National Association Accountant atau NAA, dan Security Industry Association atau SIA. Selanjutnya adalah Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia atau biasanya yang disingkat dengan IAI. Yang pertama adalah ketentuan umum. Di ketentuan umum ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah Kongres. Kongres ini adalah pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dalam organisasi IAI yang merupakan perwujudan dari kedaulatan anggota di mana semua ketentuan yang ditetapkan oleh Kongres akan menentukan arah dan haluan organisasi IAI. Yang kedua ada rapat anggota.
Empat anggota ini adalah pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dalam organisasi IAI di tingkat kompartemen atau cabang. Yang ketiga ada pengurus pusat, lembaga eksekutif tertinggi dalam organisasi IAI yang menjalankan organisasi sesuai dengan amanat anggota sebagaimana diterapkan dalam Kongres. Yang keempat ada Dewan Penasehat, adalah lembaga konsultatif yang dibentuk, diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kongres. Yang kelima adalah Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan ini adalah lembaga peradilan yang dibentuk, diangkat, dan bertanggung jawab langsung kepada Kongres untuk menjalankan fungsi yudikatifnya sebagai lembaga banding yang memberikan putusan final terhadap berbagai kasus pengaduan atas pelanggaran organisasi dan etika profesi. Kompartemen ini sama dengan Majelis Kehormatan. Terus ada cabang ini adalah kelengkapan organisasi IAI yang memadai sekurang-kurangnya 50 orang anggota di daerah-daerah yang meliputi satu provinsi atau daerah tingkat 1 sebagai perwujudan asas desentralisasi organisasi IAI. Lalu ada pengurus cabang. Pengurus cabang ini adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat cabang yang merupakan perpanjangan tangan dari pengaruh pusat dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di cabang yang bersangkutan. Lalu ada pengurus kompartemen, ada lembaga eksekutif tertinggi di tingkat kompartemen yang mengelola dan menjalankan organisasi kompartemen sesuai dengan amanat rapat anggota dan anggaran dasar IAI. Lalu ada badan peradilan profesi, ini adalah bagian integral organisasi di tingkat kompartemen yang dibentuk oleh rapat anggota kompartemen untuk menjalankan fungsi yudikatifnya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memberikan putusan terhadap berbagai kasus pengaduan atas pelanggaran standar dan etika profesi oleh anggota kompartemen yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah badan khusus. Badan khusus ini adalah satuan organisasi atau unit kerja yang merupakan kelengkapan organisasi IAI baik di tingkat pusat, di tingkat kompartemen atau cabang yang dibentuk untuk tujuan tertentu, meliputi dewan standar, dewan konsultatif standar, yayasan, klinik, usaha kecil atau koperasi serta forum dan komite di kompartemen. Yang selanjutnya adalah anggaran dasar Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang pertama itu adanya kedudukan. IAI berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan dapat mendirikan cabang-cabangnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, waktu. IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember tahun 1957 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Yang ketiga, adanya sifat. IAI adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun. Selanjutnya ada misi IAI. Di misi IAI ini adalah untuk memelihara integritas, berkomitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Lalu ada mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, asuransi, non-asuransi, dan akuntansi bagi masyarakat. Dan juga berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Lalu ada visi IAI. Divisi IAI ini yaitu menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Selanjutnya yang ketujuh ada anggota yang di dalamnya berisikan satu anggota biasa, kedua anggota luar biasa, dan ketiga anggota kehormatan. Yang kedelapan ada organisasi yang di dalamnya berisikan 1. Organisasi IAI di tingkat pusat, 2. Organisasi IAI di tingkat cabang, dan organisasi IAI di tingkat kompartemen. Yang ke-9 ada sumber keuangan yang meliputi uang pangkal, iuran anggota, usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, sumbangan yang tidak mengikat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you!